Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Haliki, dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Menjadi seorang dosen memiliki tugas dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya persiapkan sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang saya memilih mata kuliah ekonomi pertanian yang merupakan mata kuliah saya ampuh bersama dengan tim teaching pada pembelajaran semester yang disusun telah menerapkan outcome based education yang akan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada mahasiswa program studi agribisnis. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan fase awal dalam proses pembelajaran di mana dosen menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa dengan tujuannya adalah membangun pemahaman dasar dan menarik minat belajar. Interaction merupakan mendorong peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk membangun pemahaman lebih dalam dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif melalui pendekatan student-centered learning. Dan assessment yaitu pengukuran kinerja atau kompetensi mahasiswa untuk menilai apakah capaian pembelajaran mata kuliah telah dicapai. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan assessment quiz dengan bobot 12%, penugasan 4%, case study 52%, ujian tengah semester 16%, dan ujian akhir semester 16%. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus melalui LMS USU. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa agribisnis pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada sektor pertanian. Mahasiswa akan mempelajari definisi dan ruang lingkup ekonomi pertanian, fungsi produksi, biaya produksi, sehingga usaha tani dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Dan mata kuliah ini juga akan membahas dari sisi permintaan produk pertanian melalui analisis perilaku konsumen agar tercapai kesinambungan pasar serta menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran. Selain itu, struktur pasar, produk pertanian, dan berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah yang akan berdampak pada kesejahteraan petani, pengusaha di bidang agribisnis, serta konsumen akan dianalisis secara mendalam pada mata kuliah ini. Isu perdagangan internasional dan kontribusi sektor pertanian pada pembangunan ekonomi nasional menjadi pembahasan penting dalam mata kuliah ini. Melalui pendekatan teoritis maupun praktis, mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis dinamika kebijakan ekonomi pada sektor pertanian, baik kebijakan lokal maupun perdagangan internasional. Mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ekonomi pertanian, akan membekali mahasiswa dalam melakukan analisis dinamika ekonomi antara produsen, konsumen, serta pemerintah pada sektor pertanian. Berikut ini merupakan video perkuliahan pada pertemuan ke-13 dengan materi perdagangan internasional produk pertanian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan perdagangan internasional produk pertanian terhadap petani lokal. Indikator penilaian pada kemampuan mahasiswa diukur melalui kuis, serta hasil analisis case study yang akan dipresentasikan secara berkelompok pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar dari semuanya, sehat ya? Sehat. Udah sarapan belum nih tadi? Sudah. Ya. Jadi kalau udah sarapan, udah siap kita untuk melaksanakan perkuliahan ini ya. Minggu lalu kita udah bicara tentang kebijakan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik itu dalam stabilisasi harga, bahkan subsidi terhadap pupuk dan sebagainya. Ya kan? Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi berikutnya, ya, mungkin saya pengen nanya adik semua dulu nih. Adik semua udah buka LMS kita belum? Sudah. Berarti adik semua sudah melihat bahwasanya materi kita hari ini adalah tentang perdagangan internasional. Ya, di situ saya sudah menampilkan bahan ajar kita pada hari ini, dan juga nanti untuk mata kuliah ini kalian ada assessment ataupun penilaian ya untuk melihat tercapaian dari kuliah kita hari ini. Yang pertama nanti ada kuis di akhir, lalu yang kedua nanti saya akan meminta adik untuk membuat sebuah laporan analisis tentang dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Oke ya. Nah, untuk mata kuliah hari ini ataupun materi hari ini, ya, subjek PMK-nya adalah adik-adik diharapkan mampu menganalisis kebijakan internasional produk pertanian terhadap petani lokal di Indonesia. Karena di sini kita akan bicara tentang apa sih ya dampak dari kalau misalnya Indonesia melakukan perdagangan internasional. Jadi seperti itu. Nah, mungkin adik-adik semua ketahui ya bahwasanya Indonesia itu adalah negara agraris yang memiliki banyak produksi dalam negerinya berbentuk produk-produk pertanian. Selain pertanian ada juga produk-produk kelautan dan perikanan yang itu menjadi kontributor ya dalam PDRB ataupun PDB Indonesia. Nah, dalam hal ini
kita merasa itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita pelajari bagaimana sih dampak dari perdagangan internasional itu terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumennya seperti apa. Seperti itu. Nah, ketika Indonesia sudah membuka pasarnya cukup luas, ya, itu akan mendapatkan konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa aja? Yang pertama pasti banyak produk yang akan masuk ke dalam negeri. Ya, bagaimana Indonesia bisa memproteksi petani-petani kita dari gempuran-gempuran ya barang-barang impor luar negeri seperti itu. Nanti yang kita bahas. Nah, sebelum itu saya ada pertanyaan untuk adik semuanya. Ya, yang pertama itu adalah saya pengen tahu dulu tadi ketika perdagangan itu dilakukan, ya, siapa sih yang akan lebih diuntungkan? Apakah negara berkembang atau negara maju? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan Dinda. Ya Pak, menurut saya dibandingkan dari negara maju dan negara berkembang yang lebih diuntungkan itu adalah negara majunya untuk di perdagangan internasionalnya. Karena kalau negara maju itu didukung oleh pemerintahnya Pak, jadi itu menyebabkan dia lebih secara kompetitif, lebih unggul. Nah kalau di negara maju itu juga teknologinya maju gitu Pak. Sedangkan kalau di negara berkembang itu akses untuk ke petaninya itu masih sedikit minim dan untuk ke pasar internasional itu masih minim. Tapi menurut saya negara berkembang itu masih bisa meningkatkan dari pasarnya itu dengan menaikkan value added-nya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali tadi ya tanggapan dari Mbak Dinda tentang siapa sih yang lebih diuntungkan dari perdagangan nasional, apakah negara berkembang atau negara maju. Tadi Mbak Dinda udah spill sedikit tadi bicara tentang keunggulan kompetitif dan juga tadi disampaikan juga ada juga keunggulan komparatif. Kalau kita melihat konsep perdagangan ini terus berkembang ya, dari yang pertama kali kita mendengar dengan sebutan mercantilism yang dimana Thomas Mann yang mencetuskan mercantilism. Jadi pada intinya adalah di sini Thomas Mann itu menyatakan bahwasanya ketika proses perdagangan itu terjadi, ya itu hanya untuk mencapai kesejahteraan dari suatu negara saja. Seperti itu pada intinya. Nah, karena dia memiliki pemahaman bahwasanya ketika terjadi perdagangan internasional ataupun membuka diri untuk pasar ekspor maupun impor, sistemnya adalah zero sum game. Artinya mau tidak mau ada yang tidak sejahtera. Nah, ini berkontradiktif ya dari yang disampaikan oleh Mbak Tendri dan juga Mbak Dinda tadi, bahwasanya bisa saja dua-duanya mendapatkan keuntungan gitu. Tapi pada dasarnya pertama kali Thomas Mann menyampaikan, ya, nggak bisa dua-duanya mendapat keuntungan seperti itu. Pasti salah satu harus mengalami kerugian, karena dia memiliki konsep zero sum game itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya disampaikan bahwasanya perdagangan terjadi karena ada yang berkantalisme tadi, pandangan itu. Akan tetapi, ya, pemahaman Thomas Mann ini mendapat tanggapan, ya, mendapat tanggapan dari ekonom-ekonom. Ya, yang pertama adalah dari Adam Smith. Karena Adam Smith dia memiliki pemikiran ataupun membawa konsep perdagangan terjadi itu karena adanya keunggulan apa? Keunggulan absolut. Ya. Jadi di sini Adam Smith ya punya keyakinan bahwasanya setiap negara itu memiliki keunggulannya masing-masing dalam memproduksi suatu produk. Nah, setiap keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara ini itulah yang akan menjadi dasar ataupun penyebab yang kedua negara itu bisa melakukan perdagangan. Ya. Nantinya di sini disampaikan bahwasanya keunggulan absolut itu ya akan memberikan spesialisasi ya, terhadap negara-negara yang ada dalam memproduksi suatu barang. Nah, ini adalah pandangan dari Adam Smith. Jadi perdagangan itu terjadi, nah akan memberikan kesejahteraan bagi kedua negara. Ini bertentangan yang tadi dengan mercantilism. Kalau mercantilism menyatakan bahwasanya harus ada yang gagal, harus ada yang kalah, tapi Adam Smith tidak setuju. Dia bilang pasti kedua-duanya mendapatkan keuntungan dari proses perdagangan. Nanti akan terlihat dari grafik yang akan saya tunjukkan. Selain itu ada pandangan lain dari teori perdagangan yaitu comparative advantage. Nah, apa sih sebenarnya comparative advantage? Jadi suatu negara itu akan memproduksi dan mengekspor barang-barang yang biayanya itu relatif ataupun biaya komparatifnya paling rendah. Seperti itu. Ini kita akan mengingat konsep dari opportunity cost. Jadi biaya ketika orang memproduksi suatu barang, gitu kan? Kira-kira apa yang akan hilang dari proses tersebut? Nah, ini sudah masuk ke opportunity cost. Seperti itu. Nah, jadi bisa jadi negara tersebut dia sedikit memproduksi barangnya jika dibandingkan dengan negara tetangganya atau negara sekitarnya. Akan tetapi kalau kita lihat secara relatif, yang nanti akan saya jelaskan, nah itu bisa saja dia lebih unggul sehingga bisa melakukan proses perdagangan. Kenapa sih Pak? Kita harus belajar tentang comparative advantage ataupun keunggulan komparatif, karena kalau misalnya kita menggunakan keunggulan absolut, ya negara-negara kecil ataupun negara-negara berkembang dia tidak akan mampu untuk berpartisipasi dalam pasar internasional tersebut karena sulit untuk bersaing. Nah, baru yang tadi adalah competitive advantage.
yang dikemukakan oleh Michael Porter. Di sini dia menceritakan bahwa biaya absolut suatu produk tertentu di pasar tertentu pada waktu tertentu, yang dimana memperhitungkan faktor-faktor pasokan dan permintaan yang membentuk pola perdagangan dan arah perdagangan. Di sini dia menyampaikan bahwasanya setiap negara itu punya keunggulan kompetitifnya. Yang pertama dari kebijakan pemerintahnya. Coba kita bandingkan ya, kita pikirkan bersama. Jika Indonesia di daerah-daerah misalnya di produksi kelapa sawit lah, produk pertanian, jalannya oke, transportasinya oke, perkapalannya oke, dibandingkan dengan mungkin negara-negara di Afrika yang punya keterbatasan dalam akses jalan dan sebagainya. Kira-kira negara asing lebih memilih mana? Indonesia atau Afrika? Indonesia. Kira-kira? Tentu Indonesia. Kenapa? Karena kalau udah infrastrukturnya bagus, kebijakan pemerintahnya bagus, otomatis biaya yang akan dikeluarkan oleh negara importer itu akan lebih rendah. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang keunggulan absolut. Ya, tadi disampaikan bahwasanya keunggulan absolut itu adalah kita bisa lihat dari dua negara yang bahwasanya menghasilkan dengan biaya yang terendah, ya kan? Dan akan mengimpor produk barang-barang yang dibutuhkan yang diproduksi oleh negara lain dengan biaya relatif lebih rendah. Tadi disampaikan di keunggulan absolut. Nah, di sini kita bisa lihat, ya saya ada data. Ya, asumsinya adalah kedua negara ini menghasilkan produk yang sama, ya, yaitu kopi dan juga jeruk, baik Indonesia maupun Tiongkok. Sehingga kita bisa membandingkan ya dari produksi ini. Nah, kita lihat Indonesia bisa menghasilkan 10 ton kopi dalam penggunaan 1 hektar lahan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, sedangkan kalau Indonesia menghasilkan jeruk itu hanya 4 ton dari penggunaan 1 hektar. Di sisi lain Tiongkok, dia menghasilkan kopi dalam 1 hektar itu hanya 2 ton. Nah, untuk menghasilkan jeruk dia 12 ton. Dari kedua hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Indonesia lebih efisien untuk memproduksi kopi, sedangkan Tiongkok lebih efisien untuk menghasilkan jeruk. Ya, karena lebih besar ya, otomatis. Ya, dengan nilai yang lebih besar inilah akan menimbulkan spesialisasi bagi negara-negara Indonesia maupun negara Tiongkok tadi itu sendiri. Jadi Indonesia akan menghasilkan kopi dan juga Tiongkok akan menghasilkan jeruk. Bagaimana dengan terjadi? Ya tadi sampaikan, ya Indonesia juga perlu kan jeruk, gitu kan? Nah, daripada dia memproduksi jeruk, ya lebih baik dia impor. Dia melakukan impor. Nah, sama juga dengan Tiongkok, daripada dia harus memproduksi kopi, lebih bagus dia impor kopi aja deh dari luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang keunggulan komparatif. Kalau tadi Adam Smith bilang ada spesialisasi dari kedua negara sehingga bisa terjadi perdagangan internasional. Nah, bagaimana dengan David Ricardo, gitu kan? Dia menyatakan sebuah negara itu bisa jadi kalau dibandingkan negara yang lain, ya, itu bisa jadi selalu kalah ataupun tidak memiliki kemampuan dalam produksi suatu barang. Apakah tidak akan terjadi perdagangan? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat, competitiveness ini sangat dipengaruhi oleh adanya teknologi ya, yang dimiliki oleh negara-negara yang melakukan perdagangan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Dinda dan Mbak Tendri tadi bahwasanya ya dengan adanya teknologi itu bisa mampu untuk meningkatkan produktivitas, ya, dari komoditi pertanian maupun komoditi yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Nah, di sini kita bandingkan Indonesia dengan Tiongkok menghasilkan kopi dan juga menghasilkan jeruk. Di sini kita lihat ya. Nah, kalau misalnya Indonesia, ya, menurut David Ricardo ini dia menghasilkan 5 ton kopi dan juga 4 ton jeruk. Dibandingkan dengan Tiongkok 10 ton kopi dan 20 ton jeruk. Dari kondisi ini, dua-duanya ini Indonesia kalah nih. Ya, kalau kita menggunakan konsep keunggulan absolut ini tidak akan terjadi perdagangan. Ya kan? Nah, tapi David Ricardo bilang hal ini bisa diatasi gitu. Karena nggak mungkin nih. Tadi disebutkan ada negara maju dan negara berkembang. Negara maju dengan berbagai teknologi yang dia miliki, ya, yang dia punya, gitu kan, itu akan mengimprove ataupun membantu dia untuk menghasilkan produk yang lebih baik, menghasilkan lebih banyak produknya. Nah, inilah kondisinya. Kalau udah seperti ini, David Ricardo bilang bisa nih melakukan perdagangan kedua negara ini, gitu. Tapi David Ricardo bilang ada namanya dasar tukar dalam negeri. Jadi dia harus diubah dulu. Nah, di sini saya coba ya buat kopi itu saya ini kan menjadi K dan juga jeruk itu saya asumsikan sebagai huruf J. Nah, ini kan kita harus bandingkan dulu nih. Kalau misalnya satu kopi, 1 ton kopi, ya, untuk menghasilkan 1 ton kopi itu akan kehilangan berapa banyak jeruk kira-kira. Nah, jadi kita harus konversi dulu nih semuanya. Nah, 1
1 ton kopi itu kita bagikan di sini ya, 4 dibagikan dengan 5 itu dapat 0,8 jeruk. Artinya ketika Indonesia menghasilkan kopi di Indonesia akan kehilangan 0,8 jeruk. Ya kan? 0,8 ton jeruk. Nah, di samping itu kalau misalnya Indonesia menghasilkan 1 ton jeruk, gitu kan? Dia akan kehilangan 1,25 ton dari kopi seperti itu. Nah, inilah dia konsepnya, dasar tukar dalam negeri. Jadi trade off kita bilangnya, opportunity cost. Ketika Indonesia fokus menghasilkan kopi, hasilnya berapa? Kalau dia mau menghasilkan jeruk berapa? Begitu juga dengan Tiongkok. Nah, di Tiongkok kalau misalnya kita konversi ya menggunakan dasar tukar dalam negeri ini, berarti kita bagikan ya, 20 dibagi dengan 10. Artinya untuk menghasilkan 1 ton kopi itu akan menghilangkan 2 ton jeruk. Nah, kalau menghasilkan 1 ton jeruk di Tiongkok itu akan menghilangkan 0,5 ton kopi, ya kan? Di sini ada kelihatan, udah ada angka konversinya nih, ya. Kita bisa lihat bahwasanya jeruk 0,8 di Indonesia, Tiongkok juga 2 ton. Nah, baru kalau di Indonesia menghasilkan jeruk 1,25 dan di Tiongkok itu 0,5. Pada konsep keunggulan komparatif ini, kita akan melihat yang mana yang biaya oportunitasnya paling kecil, yang mana yang paling kecil. Untuk di bagian Indonesia dibandingkan ya. Ini 1 kopi dibandingkan dengan jeruk dengan Tiongkok 0,8 kita bandingkan dengan 2 jeruk mana yang lebih rendah? 0,8. Lalu kalau misalnya yang jeruk kira-kira yang lebih rendah antara Indonesia dan Tiongkok 1,25 dengan 0,5. Mana yang lebih rendah? 0,5. Jadi menurut David Ricardo ya, dengan adanya TKD ini kita bisa ini kita bisa melihat bahwasanya Indonesia ya itu sebaiknya menghasilkan kopi dan melakukan perdagangan kopi. Nah, sedangkan Tiongkok dia menghasilkan jeruk di sini kita bisa lihatnya. Nah, dari proses ini nanti Indonesia memproduksi kopi, Tiongkok memproduksi jeruk, sehingga terjadilah perdagangan internasional yang menurut David Ricardo itu. Kita akan masuk ke bagaimana sih bentuk kesejahteraan yang terjadi ketika terjadinya perdagangan internasional itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ketika di titik equilibrium awal ya sebelum terjadinya perdagangan harganya di PID nih harganya ya kan. Kalau kita mau tahu surplus konsumennya wilayah apa aja nih? Wilayah A, B dan juga C, full segitiga ini, ya kan? Ini adalah surplus konsumennya. Nah, sedangkan surplus produsennya itu adalah D dan juga E. Ini kondisi awal. Ketika terjadi perdagangan internasional, ya ditarik nih PW-nya, berubah dong, ya kan? Nah, surplus konsumennya jadi apa? Ini garisnya segitiga ini. Sisa apa? Sisa A. Sisa hanya A. B dan C-nya tidak menjadi milik surplus konsumen lagi. Nah, tapi jadinya punya siapa? Nah, kita lihat surplus produsennya. Surplus produsennya kalau kita tarik ini, berarti ada wilayah B, wilayah D, E, C dan juga tambahan wilayah F di sini. Ya. Nah, bagaimana nih? Kita lihat ya, kalau terjadi perdagangan di negara eksportir, ya, penambahan kesejahteraan eksportir karena kehilangan min B dan juga min C, hilang nih min B dan min C-nya setelah adanya perdagangan. Bagaimana dengan produsen? Sedangkan produsen mendapatkan wilayah B, C dan juga penambahan F. Nah, artinya berapa banyak net penambahan dari ya surplus produsen dan surplus konsumen ini? Nah, net penambahannya adalah wilayah F. Berarti terbukti ya, ketika perdagangan terjadi, negara eksportir mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, bagaimana dengan negara importir? Hampir sama. Negara importir kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat kondisi awalnya ini ya, akhirnya ya, kondisi awalnya, kalau surplus konsumennya, ya, surplus konsumen ini ya, kita tarik ke atas, berarti hanya ada wilayah satu, hanya ada wilayah satu. Sedangkan kalau surplus produsennya ada di wilayah 2 dan 3. Bagaimana ketika terjadi perdagangan internasional di negara importir? Ya, perubahan apa yang terjadi? Kita tarik garis PW yang sini. Nah, ketika ditarik garis PW-nya, kita bisa dapatkan bahwasanya kalau misalnya dilihat di sini surplus konsumennya, berarti kan surplus konsumennya nih, ya wilayahnya. Apanya nih? Ada wilayah 1, 2, 4 dan juga 5. Ada penambahan 4 dan juga 5. Bagaimana dengan yang surplusnya produsen? Surplus produsen ketika ini ada hanya sisa 3 aja. Ya kan? 2-nya hilang. Harusnya kan dari sini ya. Tapi sekarang sebenarnya tinggal sedikit ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini
penambahan kesejahteraan konsumen itu dapat di layar 2, 4, dan 5. Sedangkan kesejahteraan produsen itu berkurang angka 2-nya. Jadi 2 dikurang 2, sisalah tinggal wilayah 4 dan wilayah 5. Inilah yang menjadi net penambahan kesejahteraan bagi negara importir. Oke, tadi kita bahas tentang eksportir ya. Di sini eksportir kita lihat mendapatkan penambahan sebesar 2,5 dan juga negara importir mendapatkan penambahan sebesar 4 tambah 5 ya. Ini maksudnya ruangnya ya. Ruangan bidang 4 dan juga bidang segitiga 5. Oke. Nah, sampai sini kira-kira paham? Ada yang tanyakan kira-kira? Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya untuk berikutnya. Di sini setelah adik-adik tadi mempelajari tentang kesejahteraan, pasti ada yang akan menghambat terjadinya perdagangan. Ini akan kita bahas juga di minggu depan lebih detail lagi ya. Di sini kita bicara tentang ada kebijakan impor, kebijakan pertanian dan pangan dalam negeri, dan juga kebijakan ekspor. Itu bisa menjadi salah satu instrumen ya, instrumen dari suatu negara untuk menghambat barang-barang importir ataupun melindungi ya. Karena pada dasarnya kalau kita bicara hambatan perdagangan, berarti itu bicara tentang protektif dari negara tersebut, baik itu memproteksi produsennya maupun memproteksi konsumennya. Ya. Oke, nah kita lihat ya di sini kebijakan impor. Ya. Kebijakan impor itu bisa terdiri dari kebijakan tarif impor, ada juga non tarif impor, kuota impor, voluntary export restraints, dan juga tarif rate quota. Kita akan bahas yang pertama, tarif impor. Nah, tarif impor ya kalau kita lihat di sini ini sudah sangat sering terjadi nih. Baru-baru ini ada dengar nggak berita tarif impor? Tarif impor apa? RAM. Sudah disahkan 32% ya. Disahkan bahwasanya Indonesia kalau melakukan ekspor ya ke luar negeri ataupun ke Amerika khususnya itu akan dikenakan tarif 32%. Nah, cukup besar itu ya. Itu akan menghambat produk kita sampai ke negara Amerika. Nah, ini itu kebijakan tarif itu memang memiliki apa ya? Dampak yang secara langsung membuat produk kita lebih mahal ketika sampai di negara importir. Selain ada biaya ekspedisi ditambah lagi tarif tadi ya, itu akan menambah biaya-biaya yang ditanggung oleh konsumen di negara luar negeri. Nah, tapi penggunaan tarif impor ini ya, itu sudah mulai mengalami pengurangan seharusnya karena sudah ada perjanjian di WTO untuk mereduksi tarif penggunaan tarif ini. Makanya muncullah dia non tarif impor ataupun kita sebutnya non tarif barriers, ya, hambatan non tarif. Nah, kenapa non tarif ini menjadi hambatan? Ya karena persyaratan yang cukup banyak. Ada banyak jenisnya, ada SPS ataupun sanitary phytosanitary, ada TBT ya. TBT itu disebutkan technical barriers to trade, namanya barriers to trade. Secara otomatis ketika ditetapkan suatu negara itu akan menghambat masuk produknya ke negara importer itu. Biasanya berbentuk kayak adanya UDR sekarang ini kan, European Union Deforestation itu kan, itu semuanya akan masuk ke dalam kebijakan tarif impor. Lalu ada kuota impor. Kuota impor ketika Indonesia ataupun negara luar negeri mau mengimpor, mengimpor produk, gitu kan, dia memberikan kuota batasan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan pasar dalam negeri, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kebijakan ekspor. Ada subsidi ekspor dan juga ada kebijakan pajak ekspor. Dan yang terakhir ada licensing ekspor. Jadi kalau subsidi ekspor, ya kalau misalnya produk kopi kita mau diekspor ke Australia, mau diekspor ke Amerika dan sebagainya, itu diberikan subsidi sebagai cara Indonesia untuk menekan harga produk Indonesia di pasar luar negeri atau pasar importir. Nah, begitu juga dengan kebijakan pajak eksportir. Kalau kebijakan pajak ekspor itu adalah untuk menyelamatkan kondisi pasar dalam negeri kita itu seperti apa. Yang akan kalian bahas menjadi tugas case study adik-adik semuanya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang bertanyakan sampai ke sini? Ya, silakan Sylvia. Pak, jika suatu negara itu kan ada melakukan larangan ekspor, contohnya beras dan minyak kelapa sawit ini yang pas di tahun 2022 kemarin itu ada larangan ekspor, kan itu demi menjaga harga dalam negeri kita sendiri. Apakah itu bentuk proteksi yang wajar atau mengganggu perdagangan bebas? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Sylvia. Jawabannya saya akan mendalam. Kenapa? Karena pasokan di pasar internasional akan semakin terbatas. Nah, keterbatasan ininya nanti akan menyebabkan beberapa hal. Pertama pasti adanya kenaikan harga bahannya di pasar internasional. Nah, dengan hal tersebut pasti nanti akan mengakibatkan negara-negara negara-negara yang memang membutuhkan komoditi beras, CPO, itu pasti dia akan melakukan negosiasi dengan kita sebagai negara produsen. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Nah, tapi Indonesia sebagai negara produsen utama juga tetap harus memikirkan kondisi pasar dalam negerinya. Jangan sampai melupakan, ya kan, konsumennya seperti apa. Jangan kita jor-joran nanti ekspor cukup banyak, tiba-tiba dalam negeri terjadi shortage ataupun kelangkaan dan kekurangan dari produksi produk-produk tersebut. Nah, pasti ya jawaban saya adalah pasti itu akan
membuat pasar internasional mengalami permasalahan ataupun guncangan dari sisi penawarannya akan semakin berkurang. Oke ya, Sylvia. Sebelum saya menutup perkuliahan pada hari ini ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya, ada tugas case study yang harus kalian lakukan di minggu berikutnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya tugas itu memiliki topik dampak hambatan perdagangan terhadap aliran perdagangan komoditi pertanian Indonesia serta bagaimana dengan kesejahteraan petani kita. Itu. Adik-adik semua bisa pilih dari 4 kasus yang sudah saya tampilkan di sini ya. Ada kebijakan India membatasi ekspor beras, lalu ada kebijakan UBR tadi kita bahas juga, lalu ada tarif impor India terhadap minyak kelapa sawit, lalu kebijakan biaya keluar kelapa sawit Indonesia. Nah, jadi adik-adik silakan menganalisis ya kasus-kasus ini dengan teori tadi yang sudah kita sampaikan, hambatan-hambatannya, gitu kan? Dan bagaimana kesejahteraan dari petani maupun kesejahteraan konsumen akan berubah. Seperti itu. Nah, outputnya adalah laporan hasil analisis, itu minimal 15 halaman dan juga bahan presentasinya. Karena minggu depan kalian akan presentasi, jadi kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang sudah adik-adik pilih. Selanjutnya, ya, sebelum kita tutup perkuliahan ini, ya, saya ingin flashback dulu ke adik-adik ya, dari materi tadi yang sudah disampaikan. Saya ingin bertanya, dari kebijakan ya, tarif tadi, bukan tarif ya, betul. Dari kebijakan impor, bisa nggak kalian memberikan contoh kebijakan impor apa aja sih yang sudah dilakukan? Silakan. Ya, silakan. Itu boleh Pak? Boleh, silakan. Pak, yang pertama itu tarif impor, Ya. impor. Kedua kebijakan tarif Tentang impor, ya yang betul. ketiga kebijakan kuota impor. Kuota impor, betul ya, jawaban dari Mbak Dinda tadi ya. Jadi ada 3 disebutkan, ada kebijakan tarif, ada kebijakan tarif, dan juga kuota impor. Itu adalah kebijakan yang menghambat perdagangan produk yang masuk ke negara-negara importir. Seperti itu ya, itu tujuannya memproteksi pasar dalam negeri. Berikutnya saya pengen tahu, ada yang bisa menjelaskan nggak ya keunggulan kooperatif itu apa? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Katakan. Ya, Pak. Oh ya, silakan. Pasti itu. Mungkin saya ingin menjawab tentang keunggulan kooperatif itu. Contohnya sebuah negara memiliki keunggulan kooperatif jika negara tersebut dapat memproduksi suatu barang dengan biaya kesempatan yang lebih rendah dibanding negara lain. Oke. Berarti kita harus membandingkan opportunity cost-nya tadi ya. Benar. Berarti ya di jawaban Mas Rido tadi benar sekali. Baik. Minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Materinya masih tetap sama, cuma akan berfokus pada materi kebijakan tadi ya, yang sebagai hambatan perdagangan internasional terhadap produk-produk pertanian kita. Kita akan eksplor lebih dalam lagi di minggu depan pembahasan tersebut dari hasil presentasi ataupun hasil analisis adik-adik semuanya dalam bentuk presentasi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya terima kasih banyak atas waktu dari adik semua yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya tadi pertanyaan yang sangat baik juga dari Sylvia dan Nadia dan jawaban-jawaban dari adik-adik semuanya. Ya. Sampai jumpa minggu depan, semoga kita tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.